Halo, hai. Perkenalkan, nama aku Eva. Salam kenal ya. Bersama Eva, kita akan mempelajari tentang udara bersih bagi kesehatan. Ada dua bahasan, yaitu udara dan organ pernapasan pada manusia. Langsung saja ya, udara. Apa sih itu udara? Teman-teman, ada yang tahu tidak? Udara adalah salah satu jenis zat yang sangat dibutuhkan setiap makhluk hidup. Tanpa udara tidak akan ada kehidupan, karena udara merupakan salah satu unsur kehidupan yang ada di bumi. Kita juga sangat bergantung terhadap udara loh. Itulah kenapa kita harus tahu apa itu udara, bagaimana ciri-cirinya, dan apa manfaatnya. Ini dia ciri-ciri udara. Tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa, dan juga terasa segar dan sejuk. Namun, belakangan ini udara sungguh menjadi tercemar dan dapat menyakiti makhluk hidup. Dengan begitu, sungguh sangat diperlukan pelestarian udara bagi lingkungan yang kita tempati ini. Beberapa cara menjaga kelestarian udara yaitu menanam pohon di berbagai tempat, menanam tanaman hias, mengurangi dan menghindari penggunaan bahan kimia. Selanjutnya, organ pernapasan pada manusia. Organ pernapasan pada manusia terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Kita membutuhkan udara untuk bernafas. Udara yang kita hirup disebut dengan oksigen, udara yang kita keluarkan disebut karbon dioksida. Pohon menyerap CO2 dan mengeluarkan O2. Setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan akibat kuman dan penyakit yang berasal dari lingkungan ataupun kebiasaan hidup yang tidak sehat. Maka dari itu, kita harus selalu berusaha menjaga kesehatan organ pernapasan. Saat kita sakit, kita perlu segera berobat. Namun, kita juga dapat mencegah penyakit pada sistem pernapasan dengan memelihara organ pernapasan. Eits, jangan senang dulu. Pembahasan kali ini belum berakhir sampai di sini ya. Masih ada lagi yang akan kita bahas, yaitu polusi udara atau pencemaran udara, yaitu kabut asap. Apa yang menyebabkan bencana kabut asap? Nah, sekarang kita bahas secara detail ya. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi penyebab bencana kabut asap. Kabut asap ini berbahaya karena asap kebakaran hutan dan lahan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernapasan. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Bahaya kabut asap bagi kesehatan. Yang pertama, menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Yang kedua, menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan infeksi. Yang ketiga, memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lainnya. Yang keempat, menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang, mudah lelah, dan kesulitan bernafas. Yang kelima, menyebabkan orang lebih mudah sakit. Yang keenam, menyebabkan infeksi paru-paru dan saluran pernapasan. Yang ketujuh, memperburuk penyakit pernapasan yang sudah ada. Yang kedelapan, menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman, dan makanan yang tidak ditutup. Yang kesembilan, memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Lalu, bagaimana sih cara melindungi diri dari kabut asap? Yang pertama, menghindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung. Yang kedua, selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Yang ketiga, minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering. Yang keempat, segeralah berobat ke dokter bila mengalami kesulitan bernafas. Yang kelima, segera lakukan perilaku hidup bersih sehat (PHBS). Yang keenam, upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung.
Yang ketujuh, tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. Buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Nah, sekarang menemukan informasi dari teks bacaan loh. Apa aja sih? Yang pertama, apa? Mengetahui informasi tentang suatu hal atau benda. Di mana? Untuk mengetahui informasi tentang tempat. Kapan? Untuk mengetahui informasi tentang waktu. Siapa? Untuk mengetahui informasi tentang pelaku atau tokoh. Bagaimana? Untuk mengetahui informasi tentang proses atau penjelasan sesuatu. Mengapa? Untuk mengetahui informasi tentang alasan suatu hal. Mari kita mencari informasi penting dari teks 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya di atas. Di sini ada 3 kolom. Kolom pertama kata tanya, kolom kedua pertanyaan, kolom ketiga jawaban. Yang pertama, apa? Apa penyebab kabut asap? Penyebab kabut asap adalah kebakaran hutan. Siapa? Siapa yang berdampak kabut asap di Jambi? Semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Di mana? Di mana daerah yang memiliki indeks pencemaran udara sangat tinggi atau tidak sehat? Indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Bagaimana? Bagaimana cara kita melindungi diri dari kabut asap? Hindari aktivitas di luar rumah, selalu memakai masker, minum air putih lebih banyak. Mengapa? Mengapa kabut asap di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya dinyatakan tidak sehat? Karena asap kebakaran menyebabkan debu dan partikel halus sehingga dapat terisap dan mengotori saluran pernapasan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jangan lupa makan makanan yang bergizi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.